Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Gimana Sukmania, sehat selalu kan? Saya doakan Sukmania dengan kondisi yang selalu hujan, Sukmania sehat dan usahanya lancar terus. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang terhormat dan terpelajar dan terpendidikan lah kan gitu ya. Ini Bapak Dr. Cecep Taifur Rahman, SE, AK, MM, MM, AKCA, CA, AKT. ya. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen di STI SD Ekuitas GKP Bank BJB. Ya, Bank BJB. Selamat datang Pak Cecep. datang. Gimana Pak Cecep, sehat? Sehat, alhamdulillah. Selintas ya, selain Pak Cecep ini sebagai Ketua Prodi, Pak Cecep itu udah berpuluh-puluh tahun. Saya kenal udah 15 tahun yang lalu. Dia itu sebagai trainer atau pengajar di BPR. Betul. Sehingga Pak Cecep ini konsentrasinya ke SDM BPR kan gitu Pak. Betul. Bagaimana SDM BPR bukan hanya gelar aja kan gitu Pak. Betul. Cuma hanya gelar S1, S2. Nah, ini nanti kita tanya-tanya lah Pak, gimana konsentrasi ke program pemberdayaan SDM dari BPR Kak. Ya. Terutama di Jabodetabek lah kan gitu. Gimana Pak Cecep? Maksudnya apa yang mungkin Sukmania bisa dijelaskan, apa program studi itu gimana Pak? Baik, Bapak, ya, untuk program studi Magister Manajemen, nah, ini ada kabar baik bagi karyawan BPR. STI Ekuitas sudah bekerja sama dengan DPD Perbarindo DKI. Salah satunya programnya itu memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan BPR, khususnya direksi yang ingin melanjutkan studi program Magister Manajemen dengan namanya program RPL. RPL itu apa Pak? Rekognisi Pembelajaran Masa Lampau. Artinya gimana? Kok masa lampau itu gimana? Artinya, Bapak Ibu yang sudah pengalaman kerja dan sudah melakukan pendidikan non formal dengan bukti sertifikat, nilai atau bukti-bukti tersebut bisa direkognisi menjadi nilai mata kuliah. Oh, gitu ya. Maksudnya pantesan. Maksudnya gini, kadang ada kita ada yang di masyarakat kan bilang, ini kuliah S2 ini kok cepet banget, apa kuliahnya abal-abalan itu? Betul. Enggak ya, pada ya? Tidak. Bahkan kemarin ada yang dokter 6 bulan berapa tahun udah jadi dokter kan gitu. Ya, Gitu kan persepsi masyarakat kok cepet banget, apakah ini bener nggak kualitasnya kan gitu. Ya, gimana Pak Cecep bisa menjelaskan? Nah, sebetulnya tadi untuk percepatan kelulusan itu yaitu bisa dicapai dengan namanya program RPL. Oh, dimungkinkan. Dimungkinkan. Karena apa tadi? Bagi yang tidak punya pendidikan sebelumnya, itu sebetulnya boleh mengajukan kepada perguruan tinggi dengan pengalaman yang dimiliki, dengan pendidikan non formal yang dimiliki, dengan dibuktikan sertifikat, bisa mengajukan RPL untuk mempercepat kelulusan dengan tidak menghitung mata kuliah dari awal. Oh, harus ada beberapa mata kuliah wajib yang harus diikuti. Berarti juga ada ketentuannya itu dari dikti bahwa kalau S2 ya Pak ya, itu harus minimal berapa SKS Pak? Nah, itu kalau untuk S2 itu ketentuan yang masih lama itu nanti minimal SKS itu 36 SKS. 36 SKS yang lama. Tetapi di STI Ekuitas Prodi yang Bapak ampu itu berapa? 46 SKS. Oh, 46 SKS. Berarti masih ada lebihnya kan gitu. Ya, betul. Nah, ini yang 46 SKS dengan program RPL bisa tadi pengalaman pendidikan non formal, informal sama pengalaman kerja diakui mata kuliah bisa sampai 70%-nya. Diakui. Tapi yang berkompetensi ya? Tentu saja. Oke, yang berkompetensi bisa diakui menjadi mata kuliah, Pak? Mata kuliah. Oke, luar biasa. Dengan total SKS 7% dari total yang ditawarkan oleh prodi tersebut. Oh, itu ada program, itu tidak dari bisa-bisanya dari STI Ekuitas ya, Pak? Itu dari dikti peraturannya? Peraturannya. Dikti itu adalah pendidikan tinggi, Pak? Ya. Kalau nggak salah ya? Ya, Dirjen Dikti. Oh, Dirjen Dikti, dia. Ya, itu bahwa kalau yang mempunyai pengalaman kerja, mempunyai kompetensi di bidangnya, contoh, Direktur BPR mempunyai kompetensi sertip. Betul. Betul ya Pak ya?
Kalau untuk kuliah S2, mata kuliahnya itu bisa diakui maksimal 70%. Betul. Benar ya, Pak ya? Betul. Sehingga mempersingkat jangka waktunya. Kelulusan tadi. Lulusannya. Betul. Ini benar ya? Betul. Nah, mungkin Pak Cecep bisa menjelaskan kok semudah itu gimana, Pak? Nah, itu memang ada ketentuannya. Oke. Salah satu ketentuannya itu yang terbaru adalah nomor 91 tentang RPL, petunjuk teknis pelaksanaan RPL tahun 2024. Nomornya 91. Nah, berarti itu bukan bisa-bisanya sendiri ya? Bukan. Ketentuan sah dari Ketentuan negara. sah. Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang sebelumnya tadi belum mengenyam pendidikan tinggi, ini mengenyam pendidikan tinggi. Oh. Nah, RPL itu bukan hanya untuk S2, tapi S1. S1 juga ada? Ada dua. Ada dua istilah. Ada transfer kredit sama perolehan kredit. Transfer kredit adalah mentransfer dari pendidikan formal sebelumnya ke pendidikan yang baru. Yang mau ditempuh. Nah, itu namanya transfer kredit. Tapi kalau perolehan kredit, itu sumbernya dari pendidikan non formal, informal, dan pengalaman kerja yang tadi sebelumnya tidak ada pendidikan. Dijadikan merekognisi ke mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi tersebut. Oke, berarti ini Sukmania bahwa sama BPR di daerah Jabodetabek dan Banten khususnya, bahkan bisa di seluruh Jawa lah kan. Betul, gitu ya, kalau mau kuliah itu di STI Ekuitas itu bukan hanya magister manajemen aja. Ada juga yang S1 yang mungkin dulu dari SMA mau ke S1, dia mempunyai pengalaman kerja, mempunyai kompetensi, dari D3 ke S1 bisa ditransfer. Transfer nilainya ke mata kuliah yang ada ditawarkan di program studi tersebut. Yang pernah ditempuh atau juga dulu pengalaman kerjanya yang punya kompetensi. Betul. Yang dibuktikan dengan kompetensi, Pak ya. Bukti-buktinya sertifikat, pengalaman job desk-nya, segala macam penghargaannya. Yang direkognisasi apakah masuk kepada mata kuliah. Oke, contohnya gini Pak Cecep, mungkin saya dari BPR Sukma kan gitu, Bang Sukma. Dulu ada masuk dari SMA. Betul. Saya kerja di bagian accounting dulu dari SEMEA kan. Gitu kan. Nah, itu nanti bisa ditransfer ke direkognisi ke mata kuliah akuntansi. Sehingga nanti saya tidak usah menempuh, Pak. Betul. Sehingga mengurangin jumlah mata kuliah sehingga bisa mempercepat ya, Pak ya. Mempercepat kelulusan, biaya lebih murah. Biaya lebih murah. Wah, luar biasa ini. Biaya lebih murah, tidak meninggalkan kualitas kan. Betul. Kualitasnya tetap baik. Karena apa? Saya udah mempunyai pengalaman kerja. Butuh pengakuannya aja dari negara sebagai buktinya nanti kalau udah lulus ya ijazah. Ijazahnya. Gitu ya, Pak ya. Betul. Ini luar biasa bahwa sebenarnya ini ya ini benar, Pak. Banyak cara untuk melanjutkan studi. Itu bagi yang tadi. Yang tadi kan normal, yang dari awal. Dan yang tadi program RPL. Jadi tidak seluruhnya mata kuliah harus karena sudah didapat dari prakteknya sama pengalaman kerja. Betul, sebenarnya sekali. Tinggal pengakuan bahwa ini benar-benar ijazah kamu bisa S1 kan gitu ya. Dan tidak segampang itu sebetulnya, nanti ada penilaian dari asesor. Ada dinilai juga, ada verifikasi data dan dilaporkan secara sah kepada program Dikti namanya SYERA. Makanya ini kan sebenarnya STI Ekuitas ini kan tidak abal-abal, maksudnya ada jenjangan kan gitu loh. Betul. Terus tetap yang dipikirkan gimana dia menambah pengetahuan daripada SDM yang ada di BPR gitu ya, Pak ya. Betul. Untuk S1 bisa, mau program S1, program pasca sarjana juga bisa kan gitu ya, Pak Cecep ya. Itu ini teman-teman di BPR ini nanti bisa ditindaklanjuti lah, nanti bisa menghubungin nomor yang ada di bawah ini kan gitu ya, Pak ya. Bisa nomor Pak Cecep, nanti tercantumkan di deskripsi ini kalau mau nanya-nanya tentang program RPL kuliah, sehingga cepat kan gitu. Contohnya aja bisa ini udah berapa tahun, Pak, program RPL ini, Pak, di STI Ekuitas? Untuk di STI Ekuitas, untuk program RPL itu memang baru tahun ini. Tahun 2024? Betul. Salah satunya yang sudah masuk kuliah itu adalah program RPL dari para direktur BPR yang dapat sertifikat kompetensi dari BNSP. Ya karena direktur BPR itu harus bersertifikasi yang diakui oleh BNSP. Betul. Sehingga ilmunya ada. Ada. Sehingga bisa ditransfer ke mata kuliah. Direkognisi
tadi pendidikan pelatihan tadi ke mata kuliah yang ada di kami. Oke. Maksudnya rekognisi itu maksudnya bahasa ininya apa, Pak, yang bisa diiniin? Mendekatkan. Oh, mendekatkan. Artinya mendekatkan kepada keahlian-keahlian yang ada di mata kuliah. Sehingga tidak perlu menempuh kayak gitu ya? Tidak perlu kuliah lagi. Karena sudah ada di materi-materinya sudah ada di dalam mata kuliah. Oh, gitu ya. Itu bisa memperpendek jangka waktu, menghemat biaya, kan gitu. Terus yang tadi contoh tadi, itu sampai gimana? Kira-kira sampai berapa tahun nanti dia sampai lulus? Nah, untuk program itu bisa sampai 1 tahun lulus. Kalau kalau 70% ya mungkin lebih cepat lagi. Karena tapi tadi yang diakui, tapi ya kita tetap harus menjaga tadi ya kualitas juga, gitu. kan gitu. Tidak asal mengkonversi. Tidak asal, betul. Gitu. Karena tadi kami butuh orang-orang yang masuk itu ya punya keahlian dan betul-betul dibuktikan. Dan kompetensinya pembuktiannya lewat siapa? Lewat asesor kompetensi. Oh. Untuk menilai bahwa ini dia sudah bisa direkognisi nilainya dari pengalaman tadi ke mata kuliah. Oh, nggak usah menempuh mata kuliah yang itu tadi, karena udah dianggap udah bisa, kan gitu. Ya sekarang sih apa ya, teman-teman semua Sukmania, insan BPR di seluruh Indonesia juga, pentingnya kemampuan kita dalam mengerjakan sesuatu itu kita benar bisa, tetapi benar nggak kamu bisa, belum ada sertifikatnya kan gitu. Betul. Nah, lewat STI Ekuitas nanti bisa dijembatani untuk mendapatkan ijazah lewat S1 atau S2, benar ya Pak ya? Dengan program namanya RPL. Program dengan RPL itu kalau yang mau meneruskan kuliah kan gitu kan. Sebenarnya kan tujuan untuk apa sih Pak, kalau kayak saya udah usia 50, usia ya 45, yang dicari gitu Pak? Ya. Menurut Pak Cecep itu apa? Mungkin yang dari Pak Cecep pernah menerima mahasiswa-mahasiswa yang tadi direktur-direktur BPR kan udah nggak muda-muda lagi kan. Betul. Gitu. Apa sih Pak? Bahwa konsepnya belajar itu tidak ada batasnya. Oh, belajar tidak ada batasnya ya, harus. Iya. Karena kalau nanti kita semakin tua nggak berpikir, nanti cepat pikun, Pak. Yang kedua, keahlian tanpa pengakuan itu bisa juga tadi tidak diakui oleh masyarakat. Sebagai contoh, kita punya ahli dalam apapun, tapi mana formalnya? Oh, nggak ada ya? Iya kan? Itulah formal itu menjadi ya penghargaan dari negara untuk mengakui keahlian Bapak Ibu dengan lulusnya di dalam legalnya istilahnya ya. Gitu. Tapi jangan nanti pengakuan penghargaan yang apa namanya? Ngawur lah kan ngawur, gitu. Asal-asalan. Ya. Gitu. Maka tadi program RPL ini adalah program yang sah dari negara yang terus apalagi Pak? Ya tadi untuk selain belajar nggak ada hentinya. Betul. Terus yang kedua bahwa apa tadi untuk pengakuan informalnya. Betul. Ada lagi nggak? Untuk memberikan motivasi kepada anak kita. Kalau anak orang tuanya S2, S3, mungkin ada motivasi anak juga untuk melanjutkan studi yang lebih. Salah satu contohnya itu kalau masa bapaknya S2, anaknya cuma SMA kan gitu. Betul. Tapi tetap tidak meninggalkan kualitas kan gitu. Betul. Loh. Nah, itu teman-teman maksudnya ya motivasinya itu jangan kadang kita itu kadang menganggap wah udah tua ngapain belajar, ngapain sekolah lagi. Ini dari direktur BPR yang usianya 60 tahun kuliah baru masuk. Oh, ada juga, Pak? Ada ya, itu contoh itu kan. Ya, umurnya sudah 60 lebih, tapi dia masih semangat. Itu. Bahkan setelah S2 program RPL mau melanjutkan ke S3. Wah, luar biasa ini dari BPR ini. Tapi ngomong-ngomong yang Bapak tadi yang dari Direktur BPR tadi, Pak, kira-kira itu masa sekolahnya berapa tahun, Pak? Setahun lah. Sama setahun bisa beres ya? Setahun udah bisa beres. Luar biasa. Ini setahun. STI Ekuitas itu alamatnya di mana sih, Pak, coba? Di PHH Hasan Mustafa. Hasan Mustafa, Bandung. Tetapi bisa kuliahnya jarak jauh juga ya, Pak, ya? Nah, untuk jarak kuliah diatur. Diatur, ada yang kan? tatap mukanya, ada yang hybridnya. Gitu. Itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan yang ada di dikti. Ada tetap tidak meninggalkan kaidah-kaidah kualitas pendidikan. Oke, luar biasa ini ya memang harus inilah kan gitu. Kadang jangan kita mengejar gelar tapi tidak ada ilmunya kan. Kalau ini udah ada ilmunya tinggal pengakuan formalnya sebenarnya ya Pak ya. Itulah RPL. Itulah RPL. Udah ada ilmunya tinggal pengakuan formalnya ini terobosan luar biasa gitu. Dikti juga menyetujuin
maksimal cuma 70% yang 70% diakui. dari total yang diakui. Jangan sampai nanti tidak kuliah tapi langsung lulus lah, nanti bisa tanda tanya. Nah itu yang tidak diperbolehkan yang begitu, itu abal-abal. Abal-abal, makanya udah ada batasnya 70%, tetapi STI Ekuitas tidak ngasih maksimal sampai 70% lah ya. Betul, diteliti betul-betul. Diteliti betul-betul asesmennya. Karena kalau memang ini kan asesmen itu penilaiannya bisa lewat wawancara, betul, tes, apalagi Pak? Praktek, mampu nggak, nanti dinilai orang yang berkompeten, bener ya? Oleh asesor penilai. Oleh asesor penilai. Asesor penilai itu gimana Pak? Itu yang syaratnya ya tentu saja harus pelatihan dulu sebagai asesor dan punya sertifikat asesor. Oh, itu harus ada sertifikatnya. Ada Tingkatannya emang apa namanya? Ada jenjangnya bertahap kan gitu. Pak Cecep selaku Kaprodi STI Ekuitas BJB, nanti Pak Cecep bisa bagaimana ke teman-teman BPR untuk meningkatkan kualitas SDM-nya yang supaya ada pengakuan formalnya, Pak. Nah, nanti Bapak bisa menghimbau ke teman-teman, Pak. Baik, silakan, Bapak Ibu, ya, khusus yang komunitas BPR, bagi yang mau kuliah dengan program RPL, ya, tadi bisa menghubungi terutama ke Perbarindo DKI karena sudah ada kerjasama. Kerjasamanya, Nah, itu lewat situ mengajukan ke kami dan kami akan siap membantu untuk prosesnya. Pembelajarannya dan sampai mengantarkan ke jenjang mendapatkan ijazah tadi. Oke. Terus kalau tidak dari komunitas BPR, dari masyarakat umum gimana Pak? Bisa. Bisa ya? Jadi RPL itu untuk semua. Untuk semua. Bukan dari insan BPR aja, masyarakat umum bisa. Bisa. Itu. Yang penting tadi dia sudah bekerja, punya pengalaman kerja, sudah melakukan pendidikan non formal, kalau perolehan kredit namanya. Nah, itu bisa direkognisasi menjadi mata kuliah. Bagi yang tadi sudah kuliah, drop out, ya bisa ngajukan RPL dengan mentransfer mata kuliah tadi ke mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Ada jalan terus ya. Betul. Oke, luar biasa Pak Cecep. Mudah-mudahan Pak Cecep dari teman-teman kita, dari insan BPR, dari masyarakat umum bisa menambah dan mengasah dari ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya. Betul. Ya, mudah-mudahan kita ini ya kan belajar itu kan nggak ada habisnya, benar kata Pak Cecep kan gitu. Supaya apa? Supaya kedepannya itu kita maju terus. BPR kan banyak pesaingnya. Betul. Ya, salah satu kelemahan dari BPR selama ini adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya. Betul. Ya. Tidak BPR aja Pak. Betul. Di Indonesia pun hampir sama. Hampir sama ya. Itu tingkat yang untuk tingkat kuliah itu berapa persen? Rendah. Masih rendah. Masih rendah Sukmanya dan itulah program RPL itu supaya memotivasi untuk jenjang ke perguruan tinggi. Salah satu tujuannya. Oke, luar biasa Sukmania dan teman-teman di BPR. Saya terima kasih kedatangannya Pak Cecep ya atas penjelasan. Mungkin masih ada yang bisa dijelaskan? Ya, kayaknya cukup. Sekali lagi, mari kita tingkatkan pendidikan kita untuk menuju pendidikan kita yang lebih tinggi dan kualitas SDM BPR yang lebih tinggi lagi. Sehingga akan menghasilkan nanti usaha yang lebih baik dan mencapai laba yang lebih tinggi. Kalau ditunjang oleh SDM yang baik, yang bagus. Terima kasih Pak Cecep atas kedatangannya. Sukmania dan insan BPR yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe dan share video ini bagian ke teman-teman. Mungkin yang mau sekolah, mau kuliah, melanjutkan S1, melanjutkan S2, ada jalan kan gitu. Dengan kualitas yang bagus, tetapi tidak menyita waktu dan sebagainya, nanti bisa menghubungi STI Ekuitas Bank Jabar. Betul. Oke, terima kasih Pak Cecep. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Terima kasih.